my channel Dilas Warni. Senang rasanya bisa menjumpai kalian teman-teman semua di awal video di tahun baru 2021 ini. Yes, tapi buat teman-teman yang mengharapkan video ini untuk impresi berkendara Proton Neo, mohon maaf, ini bukan video driving impression tersebut. Karena di luar masih sering hujan, terkendala syutingnya jadi agak tertunda. Tapi di video ini gue akan membahas satu buah SUV yang kemunculannya itu membangkitkan gairah mereka para penggemar SUV. Yes, mobilnya ada di sini. Pertama-tama gue boleh cerita sedikit untuk awal video ini. Jadi ceritanya mobil ini mau turun mesin. Nah, sebelum turun mesin, gue mau inspeksi dulu ini mobil kenapa bisa atau kenapa harus turun mesin. Nah, jadi nanti ada next video tutorial turun mesin di rumah. Nah, agak berat kan kontennya. Yes, jadi gue akan mencoba turun mesin di rumah dibantuin sama tim gue. Nah, jadi kalau kalian penasaran mobil seperti apa, ini dia mobilnya. Jadi teman-teman, ini adalah Fortuner 2.5G diesel tahun 2010. Ini adalah facelift pertama dari generasi pertama Fortuner. Yes. Jadi nyata ini mobil akan turun mesin. Keluhannya itu udah boros, terus tenaganya udah boyok, tambah lagi pas dicabut dipsticknya itu keluar asap. Juga banyak rembesan-rembesan. Nah, kita lihat tuh rembesan itu seperti apa. Ini adalah mesin 2KD FTV di 4D. Outputnya juga nggak begitu besar karena ini bukan generasi yang selanjutnya yang sudah VNT yang ada intercoolernya. Ini masih 104 horsepower di 3600 RPM. Tapi di sini terkenal mesin badak. Yang kalau gua nggak salah ini adalah mesin Toyota yang dapat predikat best engine tahun 2011 atau 2012 gitu. Nah, gue sih pengen ngasih lihat ke kalian semua. Di sini tuh udah bukan banyak ya, ada rembesan-rembesan oli. Kalau kalian bisa perhatikan dan terlihat di kamera, itu tuh bagian sini tuh udah ada rembesan-rembesan dari packing head. Tapi yang bagian depannya tuh kering. Nah, di sini tuh nggak ada rembesan-rembesan oli. Nah, kalau di bagian sini tuh basah, terlihat basah itu di dalam. Nah, itu tuh oli tuh. Ini kita sekalian cek olinya. Kita basuh dulu pakai tisu. Wih, ini gua nggak salah nih, olinya bening banget. Sebentar kita tusuk lagi, kita cek takaran olinya. Wow, ini sih olinya bening dah, udah kayak minyak goreng, bening banget. Biasanya kan oli hitam ya, ini nggak hitam banget, apa baru ganti oli. Tapi untuk takarannya sih normal, nggak kurang banget. Oke, kita pindah ke sebelah kiri atau sebelah kanan nih. Nah, di sini juga ada rembesan oli lagi. Nah, ini rembesan oli nih. Nah, kalau yang sebelah sini itu lebih terlihat rembesannya. Kalau memang sepertinya sudah layak packingnya tuh diganti. Nah, tuh kan nah tuh banyak noda kan. Kita lanjut lagi inspeksi selanjutnya. Tidak menetes ke lantai tapi menetes ke cross member ini. Tuh. Lihat di sini ada oli yang mengumpul
Yes, jadi sedikit review ala-ala B channel ya. Ya. Ini headlampnya dia udah facelift nih. Kalau sebelum facelift kan agak-agak gendut-gendut gimana gitu kan. Dia udah proyektor walaupun belum HID dan LED. Ini grillnya gue suka nih, model-model American style ya. Dan fog lampnya juga sudah kristal multi reflektor. Rong mesin sudah dicat, begitu juga dengan kap mesin kalau kata Ombi. Udah ada ABS gitu. Nah ini peleknya yang belum facelift, karena setelah ini ada faceliftnya lagi yang peleknya tuh yang bintang 2, jari-jarinya 2 gitu deh. Untuk profil bannya 265 ring 17 dengan 6 baut ya. Dia ada footstep, spion chrome, ada talang air, sennya warna putih, handle model tarik, belum ada smart key. Untuk kuncinya itu seperti ini ya, mirip banget sama Innova, begitu juga dengan interior, hanya ada perbedaan sedikit dan fitur-fitur sedikit. Untuk door trim ya seperti biasa, ini hard plastik, ada ornamen bulu-bulu di sini yang lembut dan berbulu-bulu lembut. Panel wood, handle model chrome, door lock di sini juga ada door lock terpisah, window lock, power window auto hanya sisi pengemudi, ada cup holder dan door pocket. Untuk kursinya dia cukup lengkap walaupun belum ada lumbar support, ada reclining, sliding, sama peninggi jok. Ini Matic 2 pedal. Ya, di sini ada pengaturan elektrik spion, udah retract, ada alarm, di sini dimmer untuk terang redup cluster speedometernya. Di sini juga ada tweeter. Masih ada handle untuk driver, cuman di bagian sini tidak ada handle seperti di penumpang depan bagian kiri. Kita masuk ke bagian interior. Jadi memang benar-benar mirip sama Innova dan Toyota Hilux ya. Yang membedakan sini ada chrome-nya. Untuk setir dia sudah kulit, mirip juga punya Innova. Dia bisa diatur tilt steering namun belum teleskopik. Untuk hiburan jempol kalian, dia sudah dilengkapi dengan mode pengatur MID. Sebelah kirinya untuk audio steering switch. Kita coba hidupkan. Posisi pintu terbuka. Ya, di tipnya juga sudah ada display Toyota. Untuk informasi, kilometernya sudah mencapai 157.219. Ya, di sini ada keterangan posisi transmisi maticnya. Untuk embernya warna putih. Untuk tuas sebelah kanan seperti biasa untuk menyalakan lampu dan fog lamp. Sebelah kiri wipernya sudah intermittent. Berikut juga dengan wiper belakang. Untuk headlampnya belum auto. Untuk informasi di sini hanya tersedia Odo, trip A, dan trip B. Nah, untuk yang lebih jelasnya lagi, lebih lengkap, itu MID-nya ada di tengah di atas head unit. Di sini kalian bisa memantau jam, ada sisa bahan bakar, kompas, outside temperatur, rata-rata konsumsi bahan bakar, ya, sama rata-rata sisa jarak tempuh yang dipakai dieselnya, solarnya. Untuk kisi-kisi AC semua bisa dibuka tutup. Di sini juga ada tempat untuk cup holder. Di sini ada ruang penyimpanan terbuka. Tipnya cukup lengkap. Dia bisa
aux, CD, MP3, Bluetooth. Di sini ada hazard, defogger, AC-nya sudah digital walaupun belum dual zone dan pengaturan semburannya cukup lengkap. Di bawah ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada socket lighter. Di sini ada power outlet. Ini untuk parking. Ini untuk AC penumpang belakang. Dihidupkan coolernya. Di sini ada 2 cup holder. Nah, ini dia transmisi matic 4 percepatan torque converter. Handbrake model hidrolis. Di sini ada konsol box yang lumayan besar tapi tidak cukup dalam. Untuk seatbelt dia head adjuster. Nah, lacinya itu bisa dikunci walaupun belum soft opening. Untuk joknya ini standarnya bludu sama seperti di door trim. Yang bludunya itu cukup halus ya. Nah, tuh jadi kalau mau diusap-usap tuh terasa halusnya. Mirip-mirip sejadah. Jadi kalau kalian Jumatan gabut dengerin ceramah, nah tuh, ini kegiatan kegabutan pas Jumatan bikin-bikin nama di sini. Nah, mirip-mirip itu ya. Oh ya, jangan lupa di sini juga ada asbak. Kayaknya itu aja. Enggak deh, ada lagi deh. Spionnya juga sudah day and night. Ada tempat kacamata. Ada lampu. Sun visor belum ada lampu, tapi sudah ada vanity mirror dan cup holder. Untuk di sisi driver, ini apa ya? Oh, ini cup holder. Kita pindah ke row kedua. Nah, Votor ini memang terkenal lebih luas sedikit dibandingkan Innova, sedikit aja sih. Jok baris kedua itu belum one touch tumble, dia mesti 2 kali. 1, tambah sini ke depan, langsung diangkat. Oh, berat juga joknya. Nah, seperti itu. Ya, untuk tinggi gue udah pada tahu. Buat yang belum tahu, tinggi gue 175 dan ini sisa dengkulnya tuh lumayan banyak. Ya. Di sini ada 2 cup holder. Seat back pocket di kursi depan. Dan dia ada armrest walaupun belum ada cup holdernya. Dan ini posisinya juga kokoh ya. Untuk seat belt penumpang belakang dia model fix, hand grip model fix dengan hook. Di sini ada 2 kisi AC untuk penumpang tengah. Ini untuk AC dengan 4 pengaturan kecepatan. Di sebelah kanan juga ada hand grip model fix dengan hook. Sama dengan door trim depan, dia ada bludu dan panel wood dengan handle chrome. Dan di belakang juga ada pengaman pintu untuk anak kecil. Jadi kalau dicecekin ke bawah, itu pintunya nggak bisa dibuka dari dalam. Untuk safety. Untuk rem belakang dia tromol, yang depan tadi gue lupa bilangin, yang depan cakram. Ada roof rack, spoiler belakang, defogger yang pasti, wiper belakang, dan ini adalah The Palbots. Apa itu The Palbots? The Palbots adalah premium home dish. Ya, jadi premium home dish, kalian mau jajan-jajan somai, dimsum, langsung aja kepoin Instagramnya the.palbots, ada nomornya juga. Nah, jadi kalian bisa langsung pesen sambil gerimis-gerimis manja, ditemani Palbots dan nonton channel di Lazware, kayaknya oke bener ya. Kita lanjut, ini dia lampunya yang menurut gue ini lampu Fortuner paling oke ya di generasi ini. Dia simple, sopan, tetap sporty daripada lampu yang facelift setelah ini. Itu model-model chrome ala-ala Alteza itu, nah gue nggak demen tuh ngeliatnya. Gue lebih nyaman ngeliat lampu Fortuner versi ini. Kita lanjut, ada garnish chrome yang memanjang, ada juga lubang kunci di sini. Lanjut ke bawah, dia ada reflektor yang bentuknya unik ya. Di bawah juga, di tengah juga ada reflektor, dan ini adalah cover ban serep. Iya, seperti itu. Ada sensor mundur yang warna hitam seperti tompel.
Kayaknya gitu aja review singkat Indipter ala di channel. Yang nantinya mobil ini akan turun mesin. Yang seperti gue bilang tadi, mungkin next video gue akan membuat video tentang project turun mesin Fortuner ini. Ya bisa dibilang tutorial atau apalah, bebas. Jadi gue nanti bikin video untuk turun mesin overhaul Fortuner ini. Tungguin videonya di channel Dila Zuhardi. Dan jangan lupa untuk selalu kontrol emosi saat berkendara. Terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Gue Didi pamit. Wassalam.